Anda masih ikuti Prime Topic Dialog bersama DPRD Kota Semarang dengan tema Menyelaraskan Program Prioritas Kota Semarang tahun 2024. Disiarkan dari lobi Hotel Quest, Jalan Pelampitan nomor 37 sampai 39 Semarang. Baik, kita kembali lagi ke diskusi Prime Topic. Saya ke Pak Budi Prakoso. Bisa dijelaskan apa saja program-program prioritas Kota Semarang ya tahun 2024 ini? Apa yang melatar belakanginya juga Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Mungkin saya akan uraikan rada sedikit panjang ya. Saat ini menindaklanjuti dari kebijakan nasional itu kita kan sekarang itu secara paralel, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten saat ini sedang bersama-sama menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah yang ujungnya adalah kepada momentum 100 tahun hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 2045, atau sering kita dengar adalah untuk mencapai Indonesia Emas 2045, sehingga sekarang itu kita ke sana. Kemudian ini secara nasional yang sifatnya, kalau dari kaidah itu Pak Sarbidi mungkin sangat paham, adalah imperatif. Jadi semua kota kabupaten untuk merumuskan ke sana. Kemudian kaitannya dengan 2024, kebetulan ada agenda politik nasional yang istilahnya adalah pilkada serentak atau pemilu serentak itu, sehingga masa bakti bupati, gubernur, wali kota terpilih itu dituntaskan di 2024 ini, dan itu juga terjadi di Kota Semarang, yang mana periode RPJM kita itu sebetulnya 2021-2026, sehingga ada 2 tahun ini yang harus segera dikejar di 2024, nanti sisanya di 2025, sehingga itu menjadi basis pertama, yaitu adalah apa yang sudah dirumuskan, apa yang sudah ditetapkan menjadi kebijakan daerah dalam konteks visi misi RPJMD 2021-2025 ini kan harus semaksimal mungkin dituntaskan, sehingga di 2024 itu pertama menjadi prioritas adalah berkaitan dengan penuntasan visi misi yang sudah menjadi ketetapan di dalam Perda RPJMD Kota Semarang 2021-2026. Nah, beberapa hal itu segera kita kejar supaya di 2024 ini ya bisa segera selesaikan. Kemudian 2024 ini juga kita mencoba menuntaskan segala pekerjaan-pekerjaan yang kemarin sudah berjalan tapi belum tuntas. Ada beberapa kegiatan, misal rumah sakit tipe D, dan kemudian ada beberapa pembangunan puskesmas itu kita kejar. Pembangunan sekolahan, target membangun sekolahan juga kita kejar di 2024 ini, sehingga momentum kebetulan siang tadi kami bersama Pak Ketua DPRD Mas Pilus ini sedang melakukan pembahasan Banggar, Badan Anggaran, untuk RKPD perubahan 2024, sehingga selain yang saya katakan tadi, beberapa prioritas yang harus kita segera kejar adalah, yang pertama adalah antisipasi banjir. Itu problem klasik yang insya Allah lah masuk jadi problem warisan yang terus menerus gak selesai, sehingga 2024 ini juga akan coba kita kejar. Selain juga kita lakukan kolaborasi dengan program-program nasional. Terus kemudian selain banjir, juga kita masalah problem-problem sosial yang mungkin secara segmented hanya dirasakan oleh kelompok-kelompok apa ya istilahnya bawah atau masyarakat yang marginal, mungkin bahasanya sekarang nggak begitu tepat ya, sehingga bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, lebih-lebih berkaitan dengan masalah kemiskinan ekstrim. Kemudian kita juga masalah ketahanan pangan ini. Orang katanya inflasi
ini kan sensitif terhadap masalah pangan. Itu juga kita menjadi prioritas itu. Terus kemudian juga di sektor Satpras lingkungan ini juga kita mencoba di 2024 itu kita coba backlognya kita kejar lah. Sehingga kemarin memang kita mencoba prioritas itu menyelesaikan pembangunan Satpras pendidikan ya. Selain nanti kita masih menyisakan 2025 yang harus kita tuntaskan. Jadi itu beberapa prioritas yang di 2024 ini terkait juga yang utama adalah problem-problem akibat perubahan iklim juga ini. Ada La Nina, El Nino yang itu sangat kita rasakan. Itu mungkin Mas yang bisa kami sampaikan. Baik. Kalau di kabar yang kami terima ada menyelesaikan proyek masjid di BSB, kemudian ada di pembelian beberapa peralatan kebakaran, seperti itu masih menjadi prioritas juga, Pak? Iya, kemarin Satpras pelayanan coba kita penuhi bahkan kita kejar di perubahan 2024 ini, sehingga kemarin setelah kita lakukan pembahasan TAPD, program-program yang sifatnya pemenuhan Satpras itu kita penuhi. Kita kejar lah, jangan sampai nanti kita ada kegagapan untuk menghadapi problem-problem kebencanaan yang ada di Semarang ini. Betul. Baik, terima kasih Pak Budi, dan selanjutnya saya ke Pak NHS nih. Pak NHS, apa sebaiknya yang menjadi landasan ketika program prioritas itu direncanakan, disusun dan dilaksanakan? Sebaiknya gimana, Pak? Iya, kalau secara teoritis ada beberapa pertimbangan ya. Tapi yang paling utama apakah itu urgen ya atau tidak. Urgen itu selalu ada dua, apakah penting ataukah mendesak. Penting belum tentu mendesak, mendesak juga belum tentu penting. Nah kalau dua-duanya penting dan mendesak, itulah namanya urgen. Itu yang pertama. Kedua, tentu saja ada harapan dampak yang makin besar, tentu saja dampak yang positif, lalu dengan risiko yang paling kecil. Karena kadang-kadang misalnya untuk kebakaran itu kan sesuatu yang tidak kita sangka, jarang yang direncanakan, kecuali mungkin modus-modus yang lain ya. Tetapi kebakaran itu selalu punya impact yang sangat besar dan selalu memakan korban sebagian besar. Tetapi juga karena itulah peralatannya harus memungkinkan supaya menjangkau atas itu, punya kemampuan daya jangkau dalam pengertian misalnya kalau alat semprot memadamkannya itu punya jangkauan yang panjang sampai bisa ke sana tanpa harus memindahkan mobil pemadam kebakaran misalnya. Atau pada kasus di Aji Barang, saya masih ingat itu kan luas banget. Nah kalau gitu kan tidak selalu harus diparani langsung ke titiknya, karena itu juga akan bahaya, karena bara dalam sekam juga muncul. Karena itu kalau bisa ngejangkau dengan semprot yang lebih panjang, dengan volume yang lebih besar, dan saya kira itu bisa mengurangi resiko yang mungkin timbul, terutama bagi petugas. Dan juga pada akhirnya secara umum akan mempersempit ruang gerak dari si jago merah tadi. Karena apa yang kita lihat kemarin kan agak mengerikan ya, apalagi apa pernah disampaikan Bu Wali Kota juga begitu. Nah, yang ketiga adalah tentu saja efektif efisien ya. Efektif itu bisa memutuskan secara cepat tanpa bertele-tele, lalu efisien itu anggarannya kecil tapi memberi dampak juga yang makin luas gitu. Kira-kira tiga itulah kalau secara konsepsional. Nah makanya memang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Saya kira pembahasan praanggaran oleh pertama-tama eksekutif, lalu bersama-sama dengan legislatif, lalu bersama-sama juga menyusun programnya. Jadi kebutuhan dulu, kemudian skema apa yang mau diterapkan dengan volume anggaran yang segini-gini misalnya, lalu setepat mungkin dan dengan mengambil sasaran yang paling luas dan efektif efisien tadi itu. Kira-kira gitulah secara konsepsional ya. Kalau melihat dari sisi program seperti itu, dan saya kira ini sudah jadi pedoman umum bagi pemerintah dan juga kalangan legislatif setiap tahun ya. Setiap tahun paling nggak kan 2 kali, di awal dan di pertengahan untuk APBDP gitu ya.
kira-kira gitulah. Dari kalau tidak salah ada 5 atau 6 ya yang saya pernah amati itu ya semua masuk ya. Tentu saja misalnya dalam kaitan dengan tapi juga ada beberapa hal yang saya juga agak kritik juga sebenarnya. Yang namanya pembangunan masjid kan tidak terlalu mendesak buat saya gitu ya. Utamakan yang menuntut duniawiyah yang memang menangani masalah yang penting. Misalnya soal air rob gitu ya. Saya kira itu prioritas ya. Walaupun kita tahu bahwa ada program nasional dan bahkan ada bantuan internasional, saya lihat ya. Tetapi juga misalnya pembangunan tol, tanggul sekaligus tanggul itu menurut saya itu penting dan mendesak. Pentingnya karena memang itu memang penting itu, mendesaknya karena memang itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi dari sisi waktu. Nah saya kira itu. Yang kedua misalnya penanganan beberapa banjir seperti di Semarang Timur, lalu juga kebakaran tadi di Aji Barang deh Pak ya. Perlengkapannya itu saya kira penting dan mendesak. Kenapa penting? Karena memang itu akan memiliki impact yang secara langsung menyangkut nyawa. Nyawa kan bukankah kita juga di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sekeping nyawa tidak boleh diabaikan gitu ya. Membangun manusia Indonesia, tumpah darah Indonesia itu kan nyawa gitu ya. Lalu juga dan punya dimensi sustainability panjang. Karena sampah ini kan juga bagian dari problem kita yang menurut saya di Kota Semarang relatif baiklah dibandingkan dengan tempo hari masalah di Jogja, pernah juga di Bandung. Jadi kebutuhan hidup itu. Kalau sekarang misalnya Sapras sebagai konsekuensi dari itu semua boleh kita kaji, tapi Sapras yang mana? Sapras yang berkaitan dengan soal persampahan tadi, berkaitan dengan masalah banjir, dan juga ini dia yang penting terkait dengan itu adalah slum areas. Ya. Slum areas itu adalah kawasan kumuh yang menurut saya di Kota Semarang masih ada. Tapi dari tahun ke tahun memang semakin berkurang. Nah ini kan Pak Kepala Bapeda kan pasti tahu titik-titik mana ya. Nah itu saya kira itu penting untuk atasi. Dan buat saya sebagai warga Semarang juga mendukunglah terhadap program yang mendekati gitu ya, menyangkut penyelamatan kehidupan, pemulihan terhadap kehidupan gitu ya. Walaupun agama penting, tapi sedapatnya ditunda, ya ditunda saja. Walaupun semua orang ya berharap itu masjid juga bisa diselesaikan gitu ya. Tapi buat saya seperti rob, seperti slum areas gitu ya, lalu kebakaran, penanganan banjir, buat saya itu urgen ya, penting dan mendesak. Penting karena memang sangat penting buat kehidupan dan pemulihan hidup kita. Mendesak karena memang jika kita selewat waktu saja dari kemungkinan keadaan yang ada bisa fatal ya. Saya kira di situ Pak Denny. Baik, terima kasih Pak NHS. Ya. Soal kebakaran sampah Jati Barang. Sempat dengan Mas Filus kita bahas ya, waktu itu Mas Filus ya. Dan dahsyat itu usulannya Pak Ketua DPR kita. Kita bikin TPA baru yang lebih luas. Iya. Saya kira itu juga aspirasi dari bawah juga. Tapi nanti kita akan cari tahu aspirasi seperti apa, apakah itu sudah terharmonisasi dalam program kerja prioritas Pemkot Semarang di tahun 2024, yang tentu itu sudah dikristalisasi dalam RPJMD. Kita akan kupas lagi setelah ini di Prime Topic yang disiarkan dari lobi Hotel Quest Semarang. Masih bersama saya Dendi Ganda. Anda masih ikuti Prime Topic Dialog bersama DPRD Kota Semarang dengan tema Menyelaraskan Program Prioritas Kota Semarang tahun 2024. Disiarkan dari lobi Hotel Quest, Jalan Pelampitan nomor 37 sampai 39 Semarang.